Shalom, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan di dalam persekutuan, dan saat ini kita bersama-sama menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan melalui masa Pentakosta. Di hari yang keempat ini, Tuhan telah menyediakan firman bagi kita, dan sebelum bersama-sama kita menikmatinya, marilah kita menghadap Tuhan, mohon pimpinannya di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Allah sendiri yang telah menuntun dan memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Kami tahu di masa keprihatinan ini, Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Engkau tetap campur tangan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dengan baik. Tuhan berbicara kepada kami melalui firman yang akan bersama-sama kami dengarkan. Kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan bersama-sama kita gumuli dalam persekutuan doa di saat ini diambilkan dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-hala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari mereka yang akan datang. Demikian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita di saat ini berjudul Berkarya dan Berdoa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Entah kita tidak tahu sampai hari kapan kita akan mengalami keprihatinan seperti ini. Tetapi itu tidak memutus kita untuk berkarya, untuk bekerja. Kami dari tim audio GKJ Sragen sesungguhnya juga mengalami keprihatinan yang sama, kelelahan yang sama,
kejenuhan yang sama, tetapi kami tetap mengambil waktu untuk berkarya dalam melayani seluruh jemaat melalui media online ini. Bapak Ibu, sesungguhnya kalau secara manusia, tentu orang lebih sering dan senang untuk memilih duduk diam di rumah. Tetapi Roh Kudus menuntun kita sehingga kita tidak menjadi pribadi yang bermalas-malasan, tetapi tetap mengambil peran di tengah keprihatinan, di tengah keterbatasan ini, melayani Tuhan. Seperti firman yang sudah kita baca tadi, bagaimana hidup jemaat di Makedonia dan Akaya dituntun terus oleh Roh Kudus sehingga mereka menjadi saksi Tuhan. Mereka menyebarkan Injil sehingga semua orang tahu tentang bagaimana karya Allah lewat apa yang mereka lakukan, dan itu timbul dari iman mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai keprihatinan ini mengurangi karya kita, mengurangi semangat kita untuk melayani Tuhan, karena Roh Kudus terus bersemayam dalam hati kita. Ketika kita harus bekerja di rumah, jangan sampai kita menjadi santai karena kita tidak mempunyai seorang pemimpin yang melihat bagaimana kita bekerja, tetapi lakukanlah itu dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab. Karena sesungguhnya pelayanan yang penuh tanggung jawab atas seluruh tanggung jawab yang diberikan kepada kita, pertanggungjawabannya hanyalah kepada kita sendiri. Tuhan Allah menjadi saksi bagaimana kita tetap setia kepadanya, siapapun kita, ibu rumah tangga, seorang bapak, seorang anak, seorang pekerja, mestinya tidak mengendurkan semangatnya untuk tetap melayani Tuhan, karena Roh Kudus terus menolong mereka dan kita. Satu hal yang juga harus kita tidak pernah lupakan adalah ketika kita dalam situasi apapun, mintalah pertolongan Tuhan melalui doa. Berkarya dan berdoa. Ada kalanya kita secara manusia mengalami permasalahan dan kelelahan, dan Tuhan akan menolong dan melawat kita melalui doa, sehingga kita terus terhubung dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa menyampaikan apapun, apa saja, dan Tuhan mendengar, melihat, dan akan menolong. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tidak pernah mengendurkan semangat kita untuk berdoa, dan kita juga tidak lupa berkarya. Di masa Pentakosta ini, biarlah berkarya dan berdoa menjadi bagian yang tidak pernah terlepaskan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami bagaimana jemaat di Makedonia dan Akaya yang senantiasa setia. Mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk diatur melalui bagaimana mereka berbicara kepada Tuhan, dan Roh Kudus menolong mereka untuk tetap menjadi saksi Tuhan. Kiranya itu juga dapat menginspirasi kehidupan kami saat ini, sehingga kami juga terus berkarya di tengah situasi yang saat ini mungkin tidak kami pahami. Ajar kepada kami Tuhan untuk tidak mudah mengeluh dan menyerah, tetapi kami terus memohon kepada Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami sehingga memampukan kami hidup benar, penuh tanggung jawab, tanpa meninggalkan apa yang harus menjadi perhatian dan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Tuhan, terus topang kami, campur tangan dalam setiap pergumulan kami, apapun yang saat ini menjadi pergumulan kami, biarlah Tuhan jawab dan kami menanti dengan penuh kesabaran, dengan waktu yang Tuhan telah sediakan bagi jawaban yang akan kami terima dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rasanya
kita tidak pernah kehilangan bukti kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika dalam keadaan lelah dan keprihatinan seperti ini, mari kita mengingat kembali bagaimana bukti kebesaran Tuhan tidak pernah terbantahkan. Kita akan memuji bersama satu lagu yang indah, Bukti Kebesaran.